Halo guys, balik lagi sama aku Yasmin Muntiara Wahyuningrum. Kalian bisa panggil aku Yasmin. Di sini aku akan kembali membagikan ke kalian cara teknik-teknik pewarnaan ya guys. Nah, untuk kali ini aku bakalan ngasih tahu teknik pewarnaan menggunakan teknik membatik. Nah, sebelum masuk ke tutorialnya, aku mau jelasin dulu apa itu batik. Di sini batik itu adalah salah satu teknik pewarnaan yang menggunakan teknik lilin malam. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, batik itu khasnya itu dia dengan menggunakan canting dan lilin malam. Terus biasanya ditulis ya, kalau yang zaman dulu itu ditulis. Terus makin berkembang setelah Perang Dunia ke-1 itu mulai ada yang namanya batik cap. Dan akhirnya sekarang udah banyak banget motif batik, jadi nggak perlu pakai canting lagi, bisa dicap, bisa langsung di print dan sebagainya. Nah, sejarah batik di Indonesia itu udah mulai ada dari zaman Kerajaan Majapahit, lalu berkembang ke zaman Kerajaan Mataram dan meluas di sekitaran Pulau Jawa. Dulu batik itu biasanya dibuat hanya untuk orang-orang yang ada di keraton seperti raja dan yang lainnya. Cuman lama-kelamaan akhirnya batik itu lebih meluas lagi dan rakyat jelata itu akhirnya boleh ngebatik dan membuat batik. Lalu di zaman dulu karena teknik pewarnaan itu masih terbatas, jadi mereka itu hanya menggunakan teknik pewarnaan yang dari alam seperti dari pohon, dari getah dan yang lainnya. Jadi kebanyakan kalau misalnya batik zaman dulu itu warnanya itu sekitar warna-warna coklat muda, coklat gelap seperti itu karena dia pewarnaannya masih sangat alami. Lalu juga untuk teknik fiksasinya, teknik yang dikasih garamnya itu juga mereka mengandalkan dari lumpur garamnya biar warnanya itu lebih pekat. Nah, baru deh ke sekarang ini karena waktu itu di tahun 2009 SBY menganjurkan untuk semua daerah memiliki batik khasnya masing-masing, baru akhirnya daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa itu membuat batik ciri khasnya masing-masing. Dan biasanya batik-batik yang bermunculan di atas tahun 2009 itu memiliki warna-warna yang lebih cerah gitu, karena udah banyak teknik pewarnaan seperti pakai pewarnaan tekstil seperti Wantex, Remasol, Neptol dan lain-lain. Jadi biasanya kalau misalnya batik pesisir itu yang udah di daerah sekitaran luar Pulau Jawa, warna-warnanya itu cenderung lebih cerah daripada batik-batik yang ada di Pulau Jawa. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita lanjut ke tutorialnya. Halo guys. Oke, yang pertama kita siap-siapin alat dan bahannya dulu, yaitu ada kain katun putih yang pertama ya teman-teman. Nah kayak gini, terus habis itu lilin malamnya buat ngebatik ya of course, dan juga cantingnya aku ada 2 size di sini, size besar dan kecil, dan pewarna Remasol. Nah lanjut, abis itu aku udah sebelumnya ngedesain dulu nih di kain putihnya. Jadi udah ada desainnya, kalian sesuaiin aja desainnya sesuai mau kalian buat ngebatik nanti. Di sini aku ada banyak banget motifnya. Pokoknya kayak gitu, kalian siapin dulu, oke? Nah jangan lupa lilinnya juga sambil dilelehin ya guys. Oke lanjut, kita siapin lilin yang udah dilelehin tadi, terus cantingnya, dan juga kain yang udah kita desain. Oke, semua alat dan bahan udah siap. Terus lanjut, kainnya ini aku sebelumnya udah dipakein bidangan biar lebih regang juga. Terus udah deh, cantingnya kita ambil sedikit lilin malamnya, terus kita ikutin sesuai desain kita keluarin lilin malamnya pelan-pelan. Jujur ini aku first time banget ngebatik, jadi baru tahu kalau misalnya lilinnya itu ngelebar banget. Jadi sebenarnya agak susah-susah gampang gitu, dan kalian harus benar gitu. Nah di sini aku juga gak di kompor gitu loh lilinnya, nggak sambil dilelehin. Nah itu jangan kayak gitu ya teman-teman. Kalau bisa lilinnya emang masih panas banget biar dia tuh ngeresap ke kainnya. Nah kayak gitu tuh kalau udah jadi. Nah terus ini udah jadi sebagian motifnya udah aku lilinin. Ih cakep ya, lucu. Terus aku lanjut lagi ke bagian yang berikutnya, desain selanjutnya. Nah di sini nih aku lilinnya udah agak gak terlalu panas, jadi agak ngegumpal gitu. Sebenarnya lebih gampang dibentuk, tapi
dia nggak ngeresap banget ke kainnya, dan itu sebenarnya salah karena nanti motifnya nggak ngebentuk pas lagi pewarnaan. Jadi kalau bisa emang lilinnya masih panas ya guys. Oke, masuk ke step selanjutnya. Di sini aku mau bikin untuk alat pewarnanya. Aku siapin air, water glass, itu penguat warna, terus remasolnya aku pakai warna pink dan kuning, terus ada kuas untuk kuasin nanti dan gunting. Terus di sini aku campur airnya dulu, kira-kira aja. Pokoknya perbandingan air dan water glassnya itu 50/50 atau 1/1 gitu. Jadi seimbang. Terus di sini aku masukin pewarnanya, dicampur, dan sebenarnya alasin ya guys, jangan sampai kena baju juga karena remasolnya ini gak bakal hilang gitu, bakal agak melekat. Dia lebih kenceng warna daripada one text. Nah di sini aku juga karena nggak ada sarung tangan, jadi aku pakai kantong plastik. Pokoknya lindungi tangan kalian biar nggak kena warnanya. Karena water glass juga penguatnya itu agak keras ke tangan, jadi hati-hati ya guys. Terus ini aku udah tuangin bubuk remasolnya dan aku campurnya pelan-pelan, hati-hati juga tangannya, oke? Pokoknya aduk aja sampai merata si water glass dan airnya. Halo guys, nah kita lanjut. Di sini aku alasin lantai aku biar pas proses pewarnaan gak ngejiplak. Tapi aslinya itu harusnya itu ada bidangan yang lebih besar, jadi kainnya itu ketarik dan regang gitu, nggak nempel ke bawah ke lantai gitu. Tapi karena aku nggak ada, jadi aku pakai alas aja. Nah ini detail sebelum diwarnainnya ya teman-teman, desain motifnya gitu. Nah lanjut, di sini aku proses mewarnainnya itu pakai kuas kayak gini karena aku mau pakai 2 warna teman-teman. Jadi kayak ada yang warna kuning dan ada yang warna pink gitu nanti. Nah tapi kalau misalnya kalian mau cuman 1 warna aja, kalian gak perlu kuas kayak gini juga gak apa-apa. Kalian bisa langsung dicelup ke dalam air pewarnanya gitu. Tapi kalau misalnya kalian emang mau 2 warna, nah di kuas kayak gini. Nah ini aku masuk ke warna yang kedua. Dan sama kayak pas shibori teman-teman, kalau masih inget ya, kita tuh kalau misalnya lagi ngewarnain warna yang lebih muda dulu, baru masuk warna yang lebih tua, biar nanti warna yang mudanya itu nggak kalah sama warna yang tuanya dan sesuai. Nah ini kalau udah diwarnain semua. Nah terus juga setelahnya itu kita diamkan dulu warnanya biar ngeresap ya teman-teman, sampai dia nanti setengah kering. Nah setelahnya baru nanti dikasih penguat warna lagi. Proses yang aslinya itu yang aku dapat ilmunya dari dosen aku, harusnya pewarnaan itu dicelup sampai 8 kali. Tapi itu kalau misalnya 1 warna kan ya bisa langsung dicelup. Nah karena ini aku pakai 2 warna dan gak bisa bolak-balik dicelup 8 kali juga, jadi di sini biar warnanya semakin pekat dan gak memudar atau luntur ya pas lagi melorot, ini aku olesin lagi sama water glass atau penguat warnanya biar bisa ngegantiin proses yang 8 kali pencelupan itu. Terus juga nanti setelah diolesin ya keseluruhan water glassnya, bakalan aku lipat, ini basa-basa bakalan aku lipat dan aku simpen selama 1 malam. Jadi biar makin ngeresap lagi si water glassnya dan biar warnanya juga semakin pekat, semakin bagus. Oke, tapi karena ini aku first time, jadi aku nggak tahu ini stepnya beneran apa enggak, dan nanti kita buktikan di akhir apakah berhasil atau enggak. Nah ini udah aku lipat. Selanjutnya itu kita masukin ke plastik biar water glassnya juga nggak berceceran, biar rapi. Nah kita masukin, lalu kita tunggu seharian, pokoknya semalaman kita tungguin. Oke. Yuhu, udah semalaman kita diemin si kain batiknya ya teman-teman. Lalu di sini aku udah siapin air untuk ngebilas kainnya dari sisa-sisa water glassnya. Di sini dimasukin aja pelan-pelan, jangan lupa tangannya pakai sarung tangan dulu atau pakai plastik lah ya kayak aku kalau nggak ada. Nah setelah dibilas, nah ini dia jadinya sebelum dilorot.
Oke, masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap melorot. Nah, di sini aku nyiapin air dulu untuk aku rebus ya, aku masak. Oke, hati-hati teman-teman. Lalu kalau udah airnya lumayan panas, kita masukin si kain batik yang masih ada lilinnya tadi. Pelan-pelan ya. Terus karena emang lilinnya ini gampang ya, gampang pudarnya, jadi sebenarnya cepet sih prosesnya. Di sini juga aku baru 1 menitan itu lilinnya udah lepas-lepasan gitu. Nah tapi ditunggu aja ya lamaan biar beneran lilinnya lepas semua. Nah ini kayaknya udah lumayan lepas semua. Mari kita angkat teman-teman, jangan lupa dibilas dulu. Lalu kalian jemur sampai benar-benar kering ya batiknya. Nah ini dia hasil jadinya. Di sini aku mau curhat dulu. Jadi ini adalah motif yang jadi karena aku pas lagi ngebatik itu panas-panas. Nah itu yang enggak tuh. Ini juga nih yang di bagian kuning ini aku sedih banget, banyak yang gak jadi motifnya karena pas lagi ngebatik tuh lilinnya nggak lagi panas-panas gitu. Karena kalau misalnya panas bakalan jadi putih. Nah itu tuh yang enggak tuh, sayang banget. Ada beberapa tempat yang lilinnya itu beneran lagi nggak panas, jadi nggak ngebentuk motif dan nggak nutupin si rongga-rongga kainnya untuk jadi motif batik gitu. Tapi tetap jadi kok, tetap jadi motifnya, tetap cantik, tetap bagus. Lihat aja tuh kan. Nah ini dia nih pas warnanya udah benar-benar kering sempurna. Jadi tadi aku sebenarnya agak takut ya kalau misalnya kok warna pinknya kenapa dia merah banget gitu. Ternyata pas udah kering dan udah jadi beneran hasilnya pink dan bagus banget. Terus yang aku senengnya lagi ternyata proses aku pas lagi ngewarnain itu berhasil untuk didiemin semalaman dan jadinya warnanya cantik banget kayak gini tuh. Karena harusnya kan 8 kali ya biar warnanya itu nggak luntur. Tadi aku agak takut karena pas lagi ngelorot agak sempet luntur, tapi jadinya tetap keren banget warnanya. Nah itu dia teman-teman tutorial membatik yang dapat aku bagikan ke teman-teman semua. Ya walaupun ada gagalnya dan lain-lain, itu jadikan pembelajaran aja supaya besok-besok pas ngebatik bisa lebih jago lagi. Jadi intinya dari tutorial tersebut yang perlu teman-teman ingat adalah posisi lilinnya atau malamnya itu harus benar-benar lagi panas supaya dia menyerap ke kain dan bisa menutup pori-pori kain, sehingga pas lagi proses pewarnaan kainnya itu terhalang oleh lilin malamnya dan menciptakan motif. Gak kayak aku ada yang lagi panas, ada yang udah setengah dingin, jadi akhirnya nggak terlalu nempel sama si kainnya gitu. Terus juga untuk teknik pewarnaan teman-teman harus benar banget mengaplikasikan pewarnaannya, jangan sampai salah dan jangan sampai luntur. Kalau menurut aku baiknya teman-teman menggunakan water glass. Itu teman-teman bisa cari di internet kayak di Shopee atau Tokopedia, itu biasanya ada karena aku belinya online juga, itu gampang ditemukannya. Nah kalau bisa dicampur itu, atau kalau misalnya teman-teman low budget nih tapi pengen bikin batik, teman-teman bisa cukup pakai garam aja. Tapi kalau bisa, karena nanti ada proses melorot, nah itu kan bakalan menguras si pewarnanya ya. Jadi kalau bisa, kalau emang teman-teman cuma pakai garam, teman-teman bisa pas proses pencelupan atau pewarnaan kainnya itu berkali-kali, minimal 8 kali, biar warnanya pas udah setelah teknik melorot, warnanya itu nggak pudar dan masih bagus, masih cantik. Gitu ya teman-teman. Dan semoga teman-teman semua dapat mengambil ilmu dan manfaat dari video tutorial tersebut, dan sukses selalu teman-teman untuk membatiknya ya. Selanjutnya aku akan kembali dengan konten teknik pewarnaan. So untuk teman-teman semua stay tune ya. Dadah.